Tim 1 Siklus Pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2, Bapak Doni Putra Utama, SEAK, MSI, JA, AWP, Sirda, dan teman-teman seperjuangan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kami bisa menyampaikan materi kami mengenai siklus pendapatan, penjualan, dan penagihan kas dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama mengenai pengertian siklus pendapatan. Nah, apa sih siklus pendapatan itu? Siklus pendapatan adalah aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Jadi siklus pendapatan ini itu kayak aktivitas bisnis yang menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Dan berikutnya ada siklus pendapatan. Nah, yang pertama ada penerimaan pesanan barang. Jadi penerimaan pesanan barang itu dari pelanggan dan dicatat dengan menggunakan sistem aplikasi pengolahan pesanan. Yang kedua ada pengiriman barang kepada pelanggan dan dicatat menggunakan sistem aplikasi pengiriman. Nah, yang tadi kan penerimaan pesanan aplikasi pengolahan pesanan. Nah, ini pengiriman barang itu dengan aplikasi pengiriman barang. Yang ketiga ada penagihan kepada pelanggan dan dicatat dengan menggunakan sistem aplikasi penagihan. Yang keempat ada penerimaan kas dari pembelian dicatat dengan menggunakan sistem aplikasi penerimaan kas. Berikutnya ada tujuan siklus pendapatan. Pasti kita bertanya apa sih tujuan dari siklus pendapatan ini? Jadi tujuan siklus pendapatan ini adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Jadi semuanya itu secara tepat dan di posisi tepat gitu. Berikutnya ada proses siklus pendapatan, di mana kita mulai dengan pelanggan, di mana pelanggan akan melakukan pesanan menggunakan internet, jaringan internet, terus dia melakukan pesanan tersebut menggunakan internet ke tenaga penjual. Nah, tenaga penjual ini akan menginput itu di laptop portable dan juga diteruskan ke departemen penjualan melalui telepon ataupun surat, fax, dan lainnya. Setelah itu baru sistem memverifikasi pesanan si pelanggan dan melakukan pesanan ke gudang dan pengiriman. Lalu setelah diverifikasi oleh gudang dan pengirim, maka pesanan tersebut didata dan diinformasikan baru ke program faktur, lalu faktur kertas dan lain sebagainya, terus melakukan di bank, lalu menjadi file. Nanti pesanan tersebut akan ke siklus pendapatan. Yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya bernama Richa Lutfiana. Kepada Richa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ancaman dari siklus pendapatan. Yang pertama itu adalah data induk yang tidak akurat. Yang kedua, pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi yang sensitif. Yang ketiga, kehilangan data dan kinerja yang buruk. Nah, bagaimana sih pengendalian siklus pendapatan? Yang pertama itu adalah pengendalian integritas pemrosesan data. Yang kedua, pembatasan akses ke data induk. Yang ketiga, pengendalian akses. Dan yang keempat adalah laporan manajerial. Nah, apa saja 4 aktivitas dasar siklus pendapatan? Yang pertama itu adalah entry pesanan penjualan. Apa sih yang dilakukan? Yang pertama, mengambil pesanan dari pelanggan, lalu kita memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan tersebut. Yang ketiga, memeriksa ketersediaan persediaannya. Selanjutnya adalah pengiriman.
yaitu aktivitas di mana siklus pendapatan ini kita memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barangnya ke alamat tersebut. Nah, proses pengiriman ini itu ada 2 tahap. Yang pertama itu pengambilan dan pengepakan pesanan. Yang kedua, mengirim pesanan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah penagihan. Siklus akhir pendapatan adalah penagihan kas. Apa sih ancaman dari penagihan kas? Yaitu adalah kesalahan pengiriman. Gimana cara memperbaiki agar tidak terjadinya kesalahan dalam pengirimannya itu? Yang pertama, rekonsiliasi dokumen pengiriman dan pesanan penjualan, daftar pemilihan, dan siap pengepakan. Yang kedua, menggunakan sistem RFID untuk mengidentifikasi penjualan atau bagian penundaannya. Lalu yang ketiga, entry data melalui pemindai kode batang dan RFID. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ade Sasya. Kepada Ade, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai entry pesanan penjualan, di mana yang artinya entry pesanan penjualan merupakan proses dari pesanan pelanggan dengan secara akurat dan efisien. Nah, di dalam entry pesanan penjualan ini memiliki 4 tahapan. Tahapan pertama yaitu mengambil pesanan dari pelanggan. Nah, di tahapan pertama ini memiliki ancaman. Ancaman yang pertama yaitu pesanan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Bisa juga pesanan yang tidak valid. Nah, untuk pengendaliannya sendiri itu bisa dikendalikan dengan edit entry data atau pembatasan akses ke data induk. Selanjutnya, tahap kedua yaitu memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan. Di dalamnya terdapat ancaman dan juga pengendalian, di mana ancaman tersebut ialah piutang yang tidak tertagih. Untuk pengendaliannya, kita bisa melakukan batas kredit dan juga otorisasi spesifik untuk menyetujui para pelanggan baru. Tahapan ketiga itu memeriksa ketersediaan. Ancamannya, kita bisa kehabisan stok atau kelebihan persediaan. Untuk pengendaliannya sendiri, itu bisa dilakukan dengan sistem pengendalian persediaan perpetual atau penggunaan kode batang atau pelatihan. Selanjutnya, tahapan keempat itu merespon permintaan pelanggan, di mana ancamannya yaitu kehilangan pelanggan. Nah, untuk pengendaliannya ini kita bisa melakukan sistem CRM atau biasa disebut dengan sistem manajemen hubungan pelanggan. Bisa juga dilakukan melalui situs swadaya. Selanjutnya itu ada pengiriman, di mana memiliki 2 proses. Proses pertama mengambil dan mengepak pesanan, kedua mengirim pesanan tersebut. Mungkin di sini teman-teman juga udah tahu gimana melakukan proses pertama dan proses kedua, namun saya tetap menjelaskan bagaimana melakukan proses pertama, yaitu mengambil dan mengepak pesanan, yang dimana itu memiliki ancaman. Ancamannya yaitu memilih barang yang salah atau kuantitas yang salah. Untuk pengendaliannya sendiri, itu kita bisa melakukan teknologi kode barang. Nah, untuk proses yang kedua, mengirim pesanan, itu memiliki ancaman kesalahan pengiriman. Selanjutnya, penagihan. Nah, penagihan ini dari pelanggan yang melibatkan 2 tugas terpisah, tetapi itu berkaitan erat, menagihkan faktur dan memperbarui piutang yang dijalankan oleh 2 unit terpisah dalam departemen akuntansi. Untuk selanjutnya itu penerimaan kas, ada personal mailroom, itu merupakan bagian surat. Selanjutnya peti uang, biasa orang sebut lockbox, biasanya itu peti uang elektronik. Nah, selanjutnya itu ada electronic phone transfer. Selanjutnya financial electronic data interchange. Untuk di penerimaan kas sendiri itu memiliki ancaman juga pengendalian. Untuk ancamannya itu bisa terjadinya pencurian kas, namun pengendaliannya kita bisa melakukan
memposting pengiriman uang ke rekening pelanggan atau membuat dengan mengotorisasi memo kredit. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, terlebih dan kurang mohon dimaaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.